Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran ilmu balaghah yang keempat. Temanya Fashahatul Kalam wal Mutakallim. Setelah pada pelajaran sebelumnya kita mengenal kefasihan kata atau fashahatul kalimat, kini kita akan mempelajari kefasihan ucapan atau kefasihan orang yang berbicara. Fashahatul kalam wal mutakallim. Keduanya ini maksudnya fashahatul kalam wal mutakallim ini merupakan dasar penting dalam ilmu balaghah dan menjadi kunci agar pesan dapat disampaikan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami. Fashahatul kalam. Likai yakunal kalamu fasihan yajibu ayyakhluwa minal uyubis taliyati. Agar kalam itu termasuk kalam yang fasih, maka wajib kalam itu terbebas dari cacat-cacat seperti berikut. 1. Dha'fut ta'lif wa adamul tizamil qawaid al-lughawiyah. Lemahnya susunan dan tidak taat pada kaidah-kaidah bahasa. Ahadu aham syurutil fasahah wa tartibul kalimat bitoriqatin shahihatin tatawafaku ma'al qawaidin nahwiyati. Salah satu syarat yang paling penting dalam fashakhah adalah runtutnya kalimat. Tentu dengan jalan yang sahih, dengan yang benar. Nah, jalan yang benar itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu, ilmu shorof. Misalun alal khoto'i. Contoh yang salah. Unduro qabla talumani ila tolalin bainan naqo wal munhana. Unduro, lihatlah kalian berdua. Qabla talumani, sebelum kalian mencelaku. Ila tolalin, pada reruntuhan. Bainan naqo, di antara dataran pasir, wal munhana, dan lekuk jalan atau jalan-jalan tikungan. Contoh lain, doroba mukul siapa gulamuhu, budaknya Zaid, Zaidan ing Zaid. Huna di sini aroda, menghendaki siapa alqailu, orang yang berbicara, ayyakula, mengatakan inna Zaidan, sesungguhnya Zaid, doroba, memukul hu, kepada Zaid, siapa gulamuhu, budaknya Zaid. Semestinya Zaid mau mengatakan inna Zaidan dorobahu gulamuhu. Lakinnahu, tetapi akhto'a, dia salah fi tartibil kalimat, di dalam mengurutkan kalimat. Fakana az-dhamiru, maka dhamir bi gulamuhu, di dalam lafal gulamuhu, ya'udu, kembali, ila mutaakhirin, akhir lafdon, dalam, wahwa, yaitu al-maf'ulu bihi, maf'ul bih. Wahada, utawi ini, mamnu'un, dilarang inda ahli lughat, menurut ahli bahasa. Agar suatu ucapan dinilai fasih, ucapan itu harus bebas dari cacat bahasa. Salah satu cacat yang paling sering terjadi ialah lemahnya susunan, dha'fut ta'lif, lemahnya susunan kalam, wa adamul tizamil qawaidil lughawiyah, dan tidak taat, tidak patuh pada kaidah-kaidah bahasa. Yang dimaksud lemahnya susunan kalam adalah kalimat-kalimatnya tidak ditempatkan pada posisi yang benar sesuai urutan tata bahasa. Padahal kefasihan sangat bergantung pada keteraturan susunan kalimat.
Jika susunan kalimatnya salah, maka bisa menjadi kabur atau bahkan keliru. Perhatikan contoh berikut ini. Unduro, deloo sopo siro loro. Padahal ini padahal belum disebutkan siapa dua orang itu. Qobla talumani sebelum kalian berdua mencelaku. Ila tolalin pada reruntuhan bainan nako di antara dataran padang pasir wal munhana dan lekuk-lekuk jalan atau jalan berbelok-belok. Kalimat ini dianggap kurang fasih karena susunannya tidak mengikuti kaidah bahasa Arab yang baik dan terasa dipaksakan sehingga sulit dipahami oleh pendengar. Kenapa? Salahnya di mana? Di unduro ini. Berarti dua laki-laki. Nah, siapa di sebelumnya ini tidak dituturkan. Juga di dalam talumani ini. Yang benar bagaimana? Sebelumnya dapat disusun seperti ini. Undur, lihatlah kamu, qobla antalumani sebelum kamu mencaciku, ila tolalin pada reruntuhan bata yang tetap, bainat nako di antara dataran pasir wal munhana dan jalan yang berliku-liku. Contoh lain, doroba gulamuhu zaidan. Doroba mukul sopo gulamuhu budaknya Zaid, zaidan ing Zaid. Lah ini bingungi. Kalimat ini tampak benar secara bentuk, tampaknya, tapi sebenarnya keliru dalam makna. Maksud pembicara adalah sesungguhnya Zaid dipukul oleh budaknya. Namun susunan kalimatnya salah. Di mana salahnya? Karena kata ganti hulamuhu ini pada kata hulamuhu ini kembali kepada Zaid. Padahal Zaid disebutkan belakangan sebagai objek. Nah kudune itu rujuk itu ya ke depannya bukan ke setelahnya. Rujuk itu kembali kepada siapa? Kembali kepada kalimat yang sebelumnya, bukan kembali kepada kalimat setelahnya. Kata ganti tidak boleh kembali pada kata yang datang setelahnya secara lafadz, karena akan membingungkan makna. Dari sini kita belajar bahwa ucapan yang fasih bukan hanya indah didengar, tapi juga benar susunannya dan jelas maknanya. Yang kedua, tanah burul kalimat. Tidak serasinya kalimat. Yahdusu terjadi, indama tatasilu ketika bertemu, ba'dul kalimati sebagian kalimat, biba'din dengan kalimat yang lain, fasbaha maka menjadi nutkuha mengucapkannya soban susah, sulit, wasakilan dan berat, ala sam'i atas pendengaran, bitasyabuhil hurufi sebab serupanya huruf-huruf, autikroriha atau terulang-ulangnya huruf. Misalun, contoh, qaulu syair, ucapan seorang penyair, wa qabru harbin, kuburnya harap, bimakanin, di tempat, qabru yang sunyi. Walaisa tidak ada kurba qabri harbin, dekat kuburnya harap, qabru, kuburan. Berikutnya, qaulu Abi Tamam, karimun, dia itu seorang yang mulia. Mata amdahu, ketika aku memujinya, amdahu, aku memujinya, wal waro, dan manusia-manusia, ma'i bersamaku. Wa mata malam tuhu, dan ketika aku mencacinya, lum tuhu, maka aku mencacinya wahdi sendirian. Lah itu, perhatikanlah, kasrotal hurufi, banyaknya huruf, al-mutaqoribati, yang berdekatan bainal ha wal ha, antara ha dan ha.
di kalimati amdahu, di dalam kalimat amdahu. Mimma berupa sesuatu apa yang menambah masikolan berat ala nutki untuk diucapkan. Lakinna tetapi akol lebih ringan minal misali dari contoh al-awwali yang pertama. Cacat lain yang dapat menghilangkan kefasihan ucapan adalah ketidakselarasan bunyi antar kata. Hal ini terjadi ketika beberapa kata dirangkai sedemikian rupa sehingga sulit diucapkan dan terasa berat di telinga. Biasanya karena huruf-hurufnya mirip, bertumpuk-tumpuk, atau berulang secara berlebihan. Walaupun secara makna kalimat itu benar, bunyi yang tidak enak didengar membuat ucapan tersebut kehilangan keindahan dan kelancarannya. Perhatikan contoh berikut ini. Wa qabru harbin bibakanin qabru. Dalam kalimat ini terdapat pertemuan bunyi huruf yang keras dan berdekatan seperti qaf, ba, ro, ha, ro, ba, qabrun, harbun. Nah, itu berdekatan. Ketika diucapkan, rangkaian bunyi ini terasa berat dan kaku, sehingga sulit dilafalkan dengan lancar. Karena itu kalimat ini dianggap kurang fasih dari sisi bunyi. Wa qabru harbin bimakanin qabru walaisa qurba qabri harbin qabru. Dan kubur harap berada di tempat yang sunyi dan tandus, dan tidak ada satupun kubur di dekat kubur harap itu. Maknanya sederhana. Penyair ingin menggambarkan bahwa makam harap terletak di tempat yang terpencil, jauh dari keramaian dan tanpa kuburan lain di sekitarnya. Mengapa syair ini dianggap kurang fasih? Karena sebab utamanya dalam dua baris syair ini terjadi pengulangan kata qobrun, harbun, lihat, dan pengulangan huruf yang sama, qob, ba, ro. Perhatikan rangkaian ini. Qobrun, kurbun, qobrun, harbun, qobrun. Nah, melihat kenyataan syair seperti ini, lidah dipaksa berpindah cepat antara makhraj yang berdekatan dan mengulangi bunyi yang sama tanpa jeda. Akibatnya, berat diucapkan, kasar di telinga, dan tidak mengalir. Padahal syarat fasokah ayyakuna labdu sahlan nutki azbas sam'i. Mudah diucapkan dan enak didengar. Nah, kesimpulannya, syair ini tidak fasih karena kasratul huruf al-mutasyabihati wa tatabu'iha mimma yaskulul lafzu alal lisan. Terlalu banyak bunyi huruf yang sama dan berdekatan, sehingga sulit diucapkan dan tidak indah didengar. Contoh lain dari Abu Tamam, karimun mata amdahu wal waromai, wa mata malum tuhu wahdi. Pada kata amdahu terlihat pertemuan huruf ha dan ha, yang tempat keluarnya, maksudnya makhrajnya itu berdekatan, yaitu di goroan di sini. Pengulangan kata ini, pengulangan kalimat ini membuat pengucapannya terasa agak berat. Namun ketidakselarasan bunyinya tidak seberat contoh yang pertama tadi, yang kubru harbin itu. Sehingga masih lebih ringan didengar. Dari sini dapat dipahami bahwa ucapan yang fasih tidak hanya benar secara tata bahasa, tapi juga ringan diucapkan dan enak didengar. Karimun mata amdahu wal waromai. Ya, seorang yang mulia. Setiap kali aku memujinya, seluruh manusia bersamaku ikut memuji. Dan setiap kali aku mencelanya seorang diri. Itu artinya syair tadi. Syair ini tidak cacat dari segi makna.
tapi kurang fasih dari segi bunyi atau lafal karena mengandung tanafurul kalimat, yaitu ketidakselarasan, ketidakserasian makhraj bunyi huruf, bunyi kata-kata, yakni ketidakselarasan bunyi kata-kata yang berdekatan, sehingga terasa berat diucapkan dan kurang nyaman didengar. Letak ketidakfasiannya terdapat pada pengulangan bunyi yang berdekatan dalam frasa amdahu amdahu. Di dalamnya terdapat k yang berulang, diikuti huruf h yang juga berulang, serta sukun berturut-turut pada akhir kata. Sehingga saat diucapkan terasa tertahan, berat, dan kurang mengalir di lidah.